Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teori pengambilan keputusan dengan usaha P. Sambo yang diampu oleh dosen SIPA Pramudita Fadila SST MKM. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 MN 18A. Yang ke-1 ada Komalasari, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Lilasari sebagai pemateri. Yang ketiga ada Nana sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materinya. Teori pengambilan keputusan P. Sambo. Usaha yang dipilih, usaha sendiri, nama usaha P. Sambo. Deskripsi usaha. Usaha P. Sambo ini adalah usaha makanan cemilan yang terbuat dari bahan dasar tepung beras dan beberapa bahan lainnya. Usaha P. Sambo ini didirikan pada tahun 2020. P. Sambo ini terdapat beberapa varian topping seperti peye kacang tanah, peye rebon, dan peye kacang ijo. Pemasaran yang dilakukan oleh P. Sambo ini dengan cara mulut ke mulut dan dijual online. Identifikasi masalah. Pengamatan lingkungan. Lingkungan internal. Kekuatan. Ada modal sendiri, tidak banyak mengeluarkan modal, bahan-bahannya mudah didapat, proses pembuatannya mudah, produk tahan lama, produknya banyak disukai, dan banyak varian topping. Di sini juga ada kelemahan. Ada produk mudah hancur, kurangnya promosi, kurangnya tenaga kerja yang kompeten, harga bahan bakunya naik turun, proses penggorengan harus memerlukan suhu panas minyak yang stabil agar dapat menghasilkan produk yang sempurna. Jika dibiarkan di tempat terbuka, makanan menjadi tidak renyah. Kemudian ada lingkungan eksternal. Ada peluang. Produk mudah dipasarkan, harga produk terjangkau, banyak masyarakat yang gemar cemilan peye, produk peye jarang ada di pasaran. Ancamannya, mudah untuk ditiru, adanya pesaing yang memiliki produk dengan kualitas lebih tinggi, kemasan pesaing lebih menarik, unik dan juga mudah untuk dibawa oleh konsumen saat hendak berpergian. Kemudian ada identifikasi masalah. Merangkum permasalahan. Kurangnya promosi penjual, kurangnya tenaga kerja yang kompeten, produk mudah hancur. Proses penggorengan harus memerlukan suhu panas minyak yang stabil agar dapat menghasilkan produk yang sempurna. Produk jika dibiarkan di tempat terbuka, makanan menjadi tidak renyah. Kemudian ada diagnos permasalahan. Permasalahan yang sering timbul dalam usaha P. Sambo ini adalah kurangnya tenaga kerja yang kompeten untuk membuat peye, sehingga ketika ada pesanan yang banyak harus menunggu peye selesai dibuat dan lama, sehingga sering mengecewakan konsumen. Dan ketika ada pesanan yang lokasinya jauh, susah untuk mengantarkan ke tempat konsumen. Pengumpulan dan analisis data yang terkumpul hasil observasi di lapangan dan wawancara kepada pemilik usaha P. Sambo didapat bahwa pemilik telah melakukan penambahan tenaga kerja yang kompeten dan cepat dan bagus ketika bekerja, dan juga memperbanyak promosi, kemudian melakukan percobaan ketika belum penambahan karyawan dan sudah penambahan karyawan dan memperbanyak promosi. Maka hasilnya uji coba ketika penambahan tenaga kerja P yang terjual 2 kali lipat, yaitu dari 105 pieces menjadi 120 pieces, sedangkan pada saat belum penambahan tenaga kerja 93 pieces. Uji coba ketika memperbanyak promosi P yang terjual 90 pieces dan ketika promosi kurang 60 pieces. Uji coba gabungan penambahan tenaga kerja P yang terjual 100 pieces pada saat memperbanyak promosi 95 pieces. Pembuatan alternatif keputusan yaitu pelajaran data yang dimiliki. Uji coba ketika penambahan tenaga kerja P yang terjual 2 kali lipat, yaitu dari 105 pieces menjadi 120 pieces, sedangkan pada saat belum penambahan tenaga kerja 93 pieces. Uji coba ketika memperbanyak promosi P yang terjual 90 pieces, yang ketiga promosi kurang 60 pieces, terjual 90 pieces, yang ketika promosi kurang 60 pieces.
Uji coba gabungan penambahan tenaga kerja PI yang terjual 100 pieces pada saat memperbanyak promosi 95 pieces. Pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan tenaga kerja yang kurang kompeten dan kurangnya promosi akan menyebabkan produk tidak berkualitas dan kurangnya penjualan. Buatlah alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Terdapat 3 alternatif untuk memperoleh tenaga kerja yang kompeten, yaitu menambah tenaga kerja yang kompeten, menambah promosi, menambah tenaga kerja yang kompeten, dan memperbanyak promosi. 8. Yaitu proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Kembali data yang dimiliki, yaitu alternatif penambahan tenaga kerja, banyak yang terjual 105 pieces, kurang terjual 93 pieces, perbanyak promosi 90 pieces, kurang terjual 60 pieces, gabungan 100 pieces, kurang terjual 90 pieces. Keterkaitan antara data masalah dan tujuan data, yaitu alternatif penambahan tenaga kerja, banyak yang terjual 105 pieces, kurang terjual 93 pieces, berbanyak promosi 90 pieces, kurang terjual 60 pieces, gabungan 100 pieces, kurang terjual 95 pieces. Proses pemilihan salah satu alternatif terbaik, yaitu masalah penambahan tenaga kerja yang kompeten, sehingga dengan adanya tenaga kerja yang kompeten dapat menambah promosi PI dengan jumlah yang diharapkan dan dengan kualitas PI yang bagus, sehingga mendapatkan jumlah pesanan yang banyak dalam waktu yang singkat dan tidak mengecewakan konsumennya. Juga memperbanyak promosi. Tujuan menambah tenaga kerja yang kompeten untuk membuat PI dengan jumlah yang banyak dengan kualitas yang bagus sehingga tidak mengecewakan konsumen dan memperbanyak promosi. Proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Gunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Saya tidak tahu hari ini penjualan akan ramai atau sepi karena bergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidak, tanggal awal bulan atau akhir bulan, dan lain sebagainya. Analisis data kami menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Alternatifnya penambahan tenaga kerja, banyaknya 150 kurang 93. Perbanyak promosi 90 kurangnya 60. Gabungannya 100 kurangnya 95. Selanjutnya, proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Penyelesaian alternatif. Penambahan tenaga kerja, penjualan maksimal X 105. Perbanyak promosinya 90, gabungannya 100. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan maksimaks adalah penambahan tenaga kerja karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum. Berarti beberapa jenis penjualan, yaitu 105 produk. Minimaks alternatif. Penambahan tenaga kerja, penjualan minimaksnya 93, perbanyak promosi 60, gabungannya 95. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan minimaks adalah gabungan karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum beberapa jenis penjualan, yaitu 95 produk. Proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Lab flash alternatif penjualan banyak kurangnya. Penambahan tenaga kerja 105 kurangnya 93. Perbanyak proporsi banyaknya 90 kurangnya 60. Gabungannya 100 kurangnya 95. Terdapat 3 alternatif pemasaran penjualan, yaitu penambahan tenaga kerja, perbanyak promosi, dan gabungan. Maka probabilitas untuk setiap penjualan 1/3 nilai timbang hasil penjualan dari ketiga yang terpilih. Penambahan tenaga kerja 1/3 150 ditambah 1/3 93 sama dengan 66. Perbanyak promosi 1/3 90 ditambah 1/3 60 sama dengan 50. Gabungannya jadi 1/3 100 ditambah 1/3 95 sama dengan 65.
Karena nilai tertimbang penambahan tenaga kerja yang tertinggi, maka pengambilan keputusan akan memilih penambahan tenaga kerja sebagai pilihan keputusan. Jadi selanjutnya ada proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Regretnya alternatif penjualan banyak atau kurang. Penambahan tenaga kerja 105, kurangnya 93. Perbanyak promosi, banyaknya 90, kurangnya 60. Gabungannya penjual, banyaknya 100, kurangnya 95. Penyelesaian nilai regret tiap baris. Alternatif, ada penjualan banyak atau kurangnya. Penambahan tenaga kerja 100 dikurang 105 sama dengan min 5. Kurangnya 95 dikurang 93 sama dengan 2. Perbanyak promosi 100 dikurangi 90 sama dengan 10. Dikurangnya 95 dikurang 60 sama dengan 35. Gabungannya 100 dikurang 100 sama dengan 0. Kurangnya 95 dikurangi 95 sama dengan 0. Nilai minimak, nilai permasalahan terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 10. Dengan demikian pengambilan keputusan memilih perbanyak promosi. Jadi ada kesimpulannya. PX Sambo adalah usaha makanan cemilan yang terbuat dari bahan dasar, tepung, beras, dan beberapa bahan lainnya. Karena analisis data, kami menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Jadi nilai penambahan tenaga kerja yang tertinggi, maka pengambilan keputusan akan memilih penambahan tenaga kerja sebagai pilihan keputusan dalam usaha PX Sambo ini. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan pun mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.